Oke. Kita mulai dulu dari yang kaidah yang pertama. Kita nggak buka kitab, cuma kita perlihatkan layar. Mudah-mudahan Bapak bisa melihat dengan jelas. Saya akan tulis beberapa kata nanti, insya Allah. Saya akan tunjukkan kata pertama yang mesti Bapak ketahui dalam bahasa Arab itu adalah kelihatan, Mbak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Apa bacanya tuh, Pak? Ada. Oke. Ini kata pertama yang mesti Bapak hafalkan, yaitu haza. Nah, haza ini, mohon Bapak yang hidup nyalakan 2 handphone, dimatiin 1 audionya. Oke. Haza adalah difungsikan untuk menunjuk sesuatu. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah ini. Nah, kalau Bapak mengatakan ini, maka otomatis Bapak pasti menunjuk kepada sesuatu. Baik itu Bapak pakaikan isyarat tangan, ataupun tidak. Nah, tetapi Bapak pasti menunjukkan kepada sesuatu. Nah, begitu kalau dalam bahasa Arab, kita juga menggunakan kata sebagai penunjuk. Ya, yaitu haza. Nah, haza artinya adalah ini. Ya. Baik. Kemudian haza itu sebetulnya dia juga punya pasangan. Ya, haza dia juga punya pasangan. Ini kalau kita menunjukkan kepada kepada sesuatu, kita menggunakan kata haza ini hanya untuk sesuatu yang maknanya dalam bahasa Arab itu maskulin. Contoh. Kelihatan, Pak? Oke. Apa bacanya tuh, Pak? Kitabun. Nah, sebagaimana kita ketahui, kitabun ini adalah sebuah kata. Ya kan, Pak? Sebuah kata. Tetapi kata kitabun ini maknanya maskulin. Kita ulangi. Kitabun ini maknanya dia maskulin. Buku. Nah, apakah buku itu bisa nanti berubah menjadi feminim? Tidak. Buku tetap dia dalam posisinya buku, kitab. Nah, kalau kita ingin melihat kepada yang feminimnya, maka nanti ada kata lain yang mirip dengan kitabun, menjadi kitabatun, tetapi maknanya bukan kitab yang biasa kita pakai, kitab. Kalau kitab yang biasa kita pakai ini, kitab yaitu buku yang sudah tertulis. Nah, buku yang sudah tertulis, misalnya Al-Quran, atau buku bacaan, atau novel, atau cerpen, dan lain-lain. Nah, itu semuanya sudah tertulis. Nah, tapi nanti ada namanya kitabatun. Dia memakai ta. Ya, kitabatun. Nah, ini bukan lagi buku yang sudah tertulis, tetapi buku yang akan ditulis. Nah, tetapi sebetulnya itu kitabun bukan pasangan dari kitabatun. Nah, bukan pasangan dari kitabatun. Berarti kita coret dulu. Nah, di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Arif tadi, apakah semua kata bisa dijadikan sebagai mu'annas dan bisa juga menjadi muzakkar? Ya, mu'annas itu adalah kata yang maknanya feminim.
Sementara muzakkar itu adalah kata yang maknanya maskulin. Oke, kita bilang saja maskulin dan feminim, Pak ya. Kalau yang maskulin, maka dia kita pakaikan hadza. Kalau dia maskulin, kita pakaikan hadza. Kalau nanti dia feminim, nanti kita akan pakaikan hadhihi. Nanti kita ambil yang feminim dulu. Yang kita sekarang kita ambil dulu yang maskulin saja dulu. Oke, kitabun berarti kata di dalam bahasa Arab yang maknanya maskulin. Contoh lain. Kata yang maknanya maskulin lainnya adalah qalamun. Oke. Coba Bapak ulangi qalamun 5 kali. Qalamun. 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 Oke. Ku coba Bapak tambahkan hadza. Hada. Hadza qalamun. Qalamun. Saya ulangi. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hada qalamun. Hadza qalamun. Oke. Qalamun artinya adalah pena. Qalamun artinya adalah pena. Nah, kalau Bapak mengatakan hadza qalamun, maka artinya adalah ini sebuah pena. Nah, jadi gitu Pak ya. Kalau kita tambahkan hadza, maka artinya adalah hadza ini adalah sebuah pena. Oke. Kalau kita tambahkan kitabun, maka menjadi ini adalah Kita sebuah buku. sebuah Nah, kita ulangi Pak ya. Kalau hadza qalamun artinya apa Pak? ini sebuah pena. Ini adalah sebuah pena. Oke. Kalau hadza kitabun, Ini adalah sebuah buku. ini adalah sebuah buku. Oke. Sebuah buku. Oke, baik. Oke. Kemudian saya tambahkan satu kata lagi. Satu. Baitun. Oke. Coba Bapak baca. Baitun. 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 Oke. Kemudian coba tambahkan isim isyarat namanya. Yang hadza tadi kita sebut sebagai isim isyarat atau isyarat. Tambahkan pada baitun. Hada baitun. Hadza baitun. Artinya Pak? Ini sebuah rumah. Ini sebuah rumah. Ini adalah sebuah Baitun. rumah. Ditambahkan adalahnya Pak ya. Ini Ini adalah adalah sebuah rumah. Ya, baik. Kemudian baik, tambahkan isim isyaratnya. Hadza masjidun. Baik, diterjemahkan. Ini adalah sebuah masjid. Masjid. Ini adalah sebuah masjid. Iya, betul. Ini adalah sebuah masjid. Nah, kemudian saya tambahkan lagi satu kata lagi. Apa tuh, Pak? Maktabun. Maktabun. Ya, maaf. Ulangi lagi. Sorry. Maktabun. Ya, kelihatan Pak ya? Ya. Oke, tambahkan isim isyaratnya. Ya, Hada maktabun. Oke, artikan. hadza maktabun. Ini adalah sebuah kantor. Ini adalah sebuah kantor.
Maktabun itu Pak, Meja. sebetulnya maknanya bukan kantor. Tulisan. Maktabun itu sebetulnya bukan kantor, Meja. tetapi artinya meja. Oh, meja. Oke. Artinya adalah meja. Tetapi kenapa orang Arab menamainya dengan kantor? Karena memang semua urusan-urusan itu semuanya kan di atas meja. Semua mau menandatangani, mau menulis, mau segala apapun yang hubungan dengan perkantoran itu kan di atas meja. Makanya kalau kita mengatakan ingin ke maktab, itu artinya ingin ke kantor administrasi. Nah, jadi makanya orang Arab bilang kalau kantor itu maktab. Sebetulnya makna aslinya maktab itu adalah meja. Nah, untuk sementara ini jangan Bapak terjemahkan dulu kantor, tapi Bapak terjemahkan adalah meja. Meja tulis. Bisa dipahami Pak ya? Oke, Ustaz. Jadi coba tambahkan isim syaratnya. Hada maktabun. Ada Nah, cara membacanya hadza maktabun. Pendek Pak ya semuanya. Hadza maktabun. Ada maktabun. Baik. Oke, hadza makbun. Oke. Baik, kemudian saya coba tanya Bapak satu-satu ya. Yang kosakata yang sudah kita ambil tadi. Oke. Mohon maaf Pak, sekarang ini agak kurang sempurna karena memang ada kesalahan teknis di laptop, jadi harus manual menggunakan handphone ya. Sebelumnya memang dulu-dulu itu saya menggunakan handphone, tetapi udah lama nggak pakai handphone lagi, udah pakai laptop, kembali ke handphone lagi. Baik, kita minta salah satu dari kita, Bapak Abu Aldi. Saya nanti akan bilang dengan bahasa Indonesia. Nanti Bapak yang akan bilang dalam bahasa Arabnya. Oke, ini adalah sebuah rumah. Bisa Bapak terjemahkan dalam bahasa Arab? Hada baitun. Ini adalah sebuah Rumah. Ini adalah sebuah rumah. Hada baitun. Iya, baik. Ini adalah sebuah. Ya, oke. Oke, baik. Bapak Ahmad Budi, ini adalah sebuah pena. Hadza qalam. Qalamun. Qalamun. Ya, di harakat akhirnya silakan Bapak Bapak bacakan aja harakat akhirnya. Ya, qalamun. Bapak sediakan buku tulis Pak ya, karena memang kita karena keterbatasan tadi, karena terpaksa Bapak menyiapkan kertas dan buku, kertas dan pena Pak ya, menuliskan semua kata-kata kosakata yang baru tadi. Mohon maaf sebelumnya Pak ya. Oke, baik. Pak Ahmad Solihan. Ya, Ustaz. Ini adalah sebuah masjid. Ada masjidun. Baik. Perfect, mantap Pak. Pak Dinur. Pak Dinur Siap. sudah oke. Pak Dinur udah ngikuti dari awal tadi Pak ya? Atau Ya. baru masuk? Gak apa-apa Ustaz, dilanjut Ustaz. Oke. Insyaallah. Oke, siap. Dicoba aja Pak ya. Baik. Ya, ya. Ini adalah sebuah meja. Hada maktabun. Baik. Bagus Pak. Oke, Pak Mukhnizar. Ini adalah sebuah rumah. Hadza baitun. Baik. Bisa terjemahkan Pak? Ini adalah sebuah rumah. Baik. Oke. Bapak Abu Dafa. Ini adalah sebuah pena. Hadza qalamun. Qalamun. Ini Ya, adalah baik. Oke, terakhir Pak Ujai. Oke, Pak Ujai. siap Ustaz. Ini adalah sebuah rumah. Hadza baitun. Baik. Coba terakhir Bapak yang tadi Pak Edi, ini adalah sebuah buku. Ada kitabun. Kitabun. Ya,
Jadi yang panjang-panjang kita tekankan di situ Pak ya. Hadza kitabun. Oke. Hadza Kita kitab. tuliskan lagi dari awal kosakatanya. Mohon Bapak catat Pak ya kosakatanya. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Yang pertama ada kitabun. Yang kedua ada masjidun. Yang ketiga ada baitun. Masjidunnya ini harokatnya di jim itu Pak ya, jangan Pak. Kita lihat apa dulu. Oke, bentar. Ustadz tanya Ustadz. Oke, baik. Fadhal. Untuk pengucapan hadza itu hanya Ya. panjang apa pendek? Hanya panjang. Hadza. Ya, hanya panjang. Hadza. Jadi walaupun sepertinya tidak kelihatan ada alifnya, tetapi sebetulnya di hadza itu ada alif yang sembunyi. Nanti kalau udah muncul bukunya, kitabnya, itu akan kelihatan Pak, ada tanda sedikit. Di atas H itu sedikit ada tanda panjang. Tetapi kenapa dipendekkan? Ya karena memang ada beberapa kosakata dalam bahasa Arab itu yang sama-sama orang Arab udah ngerti bahwa itu dipanjangkan, jadi mereka nggak perlu lagi tulis. Nah gitu. Baik. Jadi sebetulnya panjang, tetapi nggak ditekan. Nah, tidak apa-apa, itu hanya soal penulisan saja, dan kita sama-sama memahami bahwa H itu adalah panjang. Berarti kita tetap panjangkan. Baik, selanjutnya adalah contoh kosakata baru yang lain. Kita ambil adalah qalamun, Pak ya. Qalamun. Oke, apalagi tadi Pak? Ada Bapak yang masih ingat? Maktabun. Iya. Mau sebutkan Bapak nama yang masih ingat tadi Pak? Siapa yang tadi Pak? Bu Aldi. Oke, rahasia ya. Oke, ada kitabun, ada masjidun, ada baitun, ada qalamun, ada maktabun. 5 yang baru saja kita ambil Pak ya. Oke, Pak Abu Aldi tadi ya. Baik. Agak terkesan lambat Pak suara saya Pak ya? Atau gimana? Oke, Pak. Enggak, Ustadz. Enggak, Ustadz. Enggak apa-apa. Bagus, bagus. Oke, baik. Bagus, Pak. Lancar ya? Oke, baik. Nah, semuanya ini yang baru saja kita ambil ini, semuanya adalah kosakata di dalam bahasa Arab yang semuanya adalah maskulin. Maskulin. Atau tadi apa, Pak? Masih ingat? Kalau maskulin itu apa? Muzakkar. Muzakkar. Oke, kini tulisannya muzakkar itu, Pak ya. Muzakkar. Ya, sebenarnya muzakkarun tapi kita bilang saja muzakkar nggak apa-apa. Nah, karena ini bukan bagian pembelajaran tulisan yang kita hafalkan. Jadi muzakkar itu artinya adalah Maskulin. artinya Laki-laki, maskulin. Laki-laki. ya, maskulin. Jadi muzakkar itu artinya maskulin. Nah, semua ini kosakata yang kita ambil ini, coba Bapak ingat-ingat lagi. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Ada Bapak temukan ta marbutoh nggak di akhirnya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, tidak ada ditemukan ta marbutoh. Nah, salah satu tanda isim atau kata di dalam bahasa Arab yang maknanya maskulin, tidak ada ta marbutoh di akhirnya. Tidak ada ta marbutoh di akhirnya. Yang ta marbutoh di akhir itu kayak apa, Pak? Contohnya. Oke, kita tuliskan. Kitabatun. Nah, itu apa tuh, Pak? Apa bacaannya tuh? Maktabatun. Maktabatun. Nah, artinya adalah maktabatun. Ya, bacaannya adalah maktabatun. Apakah sama dengan maktabun? Maktabatun beda. Sama.
Apa yang bedanya? Tabatun. Tamarbuta. Ada Ada tamarbutoh. tamarbutoh. Kalau maktabatun ada tamarbutoh. Ada tamarbutoh di akhirnya. Nah, kata yang memakai tamarbutoh di akhirnya itu tidak bisa kita pakaikan hadza. Nah, tidak bisa kita pakaikan hadza. Nah, nanti apa yang bisa kita pakaikan? Nah, nanti kita ambil. Nah, kita sekarang ambil yang maskulin aja dulu. Yang mas-mas saja dulu. Yang mas-mas saja. Oke, contoh lain. Oke, ada qalamun, ada maktabun, ada masjidun, ada baitun. Ya, masjidun itu langsung saja kita ambil, Pak ya. Masjidun karena tulisannya udah biasa kita dengar. Ada lagi kosakata lain. Bentar, Pak. Ini baru buka layar. Oke. Ada apa tuh, Pak? Miftahun. Miftahun. Nah, Miftah. gimana cara bacanya, Pak? Miftahun. Gitu yang benarnya. Miftahun. Iya, miftahun. Artinya adalah Kunci. kalian tahu? Kunci. Kunci. Oke, artinya adalah kunci, Pak ya. Jadi hadza miftahun artinya kunci. Oke, ada dua lagi perlu kita ambil. Apa artinya tuh, Pak? Sariyun. Sarirun. Nah, cara bacanya gimana? Sarirun. Cara bacanya gimana? Sarirun. Sarirun. Ya, artinya apa tuh, Pak? Sarir itu Tempat selimut. tidur, Pak. Tempat tidur, tempat tidur. Ranjang. Artinya ranjang. Oh, ranjang, ranjang. Ya, tempat tidur. Boleh ranjang, boleh tempat tidur. Oke. Yang terakhir. Nah, apa tuh, Pak? Kursiun. Kursiun. Di situ ada tasdid kan, Pak? Ya. Kursiun. Nah, gimana cara bacanya kalau ada tasdid? Kursiyun. Ya, betul. Kursiyun. Penekanannya di tasdid, Pak ya. Kalau ada tasdid di setiap kata, maka kita menekankan di yang ada tasdidnya. Kursiyun. Kita ulangi. Kursiyun. Ya, kursiyun. Baik. Oke. Sudah berapa yang baru kita ambil, Pak, kosakatanya? 8. 8. 9. 9. Tambah satu lagi masjid. Masjidun, Pak ya. Masjidun yang baru kita ambil. Masjidun. Ya, tambah satu lagi masjidun. Udah tadi awal Oke. masjid. udah tadi. Ya, kan sudah kita ambil awal. Jadi semuanya kalau kita jumlahkan semuanya 9. Jadi masjid 8 ya? 8. Oh iya, baik. Tadi Tambah satu lagi. sempat ngebahas maktabatun. Bahasanya 9 tapi ternyata memang 8. Oh, ini ada satu lagi. Oke, baik Pak. Maaf, ini kita tambah satu lagi. Apa tuh, Pak? Babun. 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 Apa arti babun? Pintu. Kalau bahasa Indonesianya jangan usah Pak tekankan juga pintu. Juga, Pak. Jadi tetap pintu aja gitu. Iya. Jadi babun. Kalau bahasa Arabnya Efek. memang babun. Efek. Bahasa Indonesianya nggak usah pintu, nggak juga seperti itu, Pak. Ya, betul. Pintu aja. Baik, oke. Silakan. Nanti sekarang Bapak hafalkan semua kosakata. Saya tes 1 menit lagi, Pak ya. 9-nya Bapak hafalkan. Nanti nggak boleh lihat buku, Pak ya, saya tes. Bukunya ditutup.
kesadaran aja. Oke, Pak Sofyan, ada bersama kita atau lagi kerja? Pak Sofyan? Ada bersama kita, Pak? Oke, baik. Mungkin lagi tidak bersama. Oke, kita minta Pak yang belum Pak Prihanto. Pak Prihanto? Lagi kerja, Tat. Nyimak aja, Tat. Oke, ya, siap. Oke, baik. Lagi kerja. Baik. Tafadhol Bapak Mahendra. Lagi kerja kah? Ada Ustadz. Oke, baik. Ini adalah sebuah pintu. Ada babun. Oke. Hadza qalamun. Terjemahkan, Pak. Ini adalah sebuah pena. Oke. Bapak lihat buku? Nggak ada Ustadz. Nggak nulis. Baik. Oke. Baik. Oke. Terakhir, Pak. Soal terakhir. Ini adalah sebuah tempat tidur. Ada sarirun. Iya, baik. Bagus, Pak. Oke, baik. Tafadhol, Pak. Yang berikutnya. Oke, Pak Iwan. Pak Iwan? Ya, Pak. Ustadz, siapa? Oke, baik. Soal pertama, ini adalah sebuah kursi. Ada kursiyun. Baik. Ini adalah sebuah masjid dan rumah. Ada masjidun wa baitun. Oke. Oke, boleh juga Bapak bahkan hadza masjidun wa hadza baitun atau boleh juga hadza masjidun wa baitun, boleh juga. Tapi yang lebih pas hadza masjidun wa hadza baitun. Oke. Oke, tambahkan saja wawunya Pak ya kalau kita bertanya, kalau kita mengucapkan dua, kalau dua jenis, hadza masjidun wa hadza baitun. Ya, ini adalah sebuah masjid dan wa itu artinya dan Pak ya. Wa hadza dan ini adalah sebuah rumah. Baik, terakhir Pak Iwan. Iya, Pak. Ini adalah sebuah pintu dan ini adalah sebuah masjid. Ada baitun wa hada masjidun. Oke. Hadza baitu. Hadza babun pintu Pak ya. Hadza babun wa hadza masjidun. Oke. Oke, Iya, Pak. kita minta lagi satu lagi Bapak yang belum Pak Heri Sadewo. Pak Heri bisa bergabung dengan kita? Ya Ustaz. Oke, baik. Ini adalah sebuah pena dan ini adalah sebuah buku dan ini adalah sebuah meja. Pena, buku, meja. هذا قلم وهذا كتاب وهذا مكتب. Oke, baik. Perfect. Kayaknya Bapak di awal-awal ini alhamdulillah ya bisa mengikuti cepat itunya
pemahamannya? Oke, baik. Boleh kita masuk kepada contoh yang berikutnya, Pak? Bapak, bisa gabung dengan kita nih sekarang? Kita kasih contoh yang lain. Ya, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. silakan. Bisa. Baik. Lanjut, Ustaz. Oke. Apa itu, Pak? Komisun. Komisun. Cara bacanya gimana? Ulangi. Komisun. Ulangi. Komisun. 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 So. Sun. Komisun. Komisun. Oke. Gimana artinya? Artinya, Bapak? Ini adalah Artinya apa, sebuah Pak? baju. Iya, baju. Ya. Bisa juga kita artikan baju kemeja, Pak ya. Bisa juga baju, bisa baju kemeja. Baik. Satu lagi, boleh Pak ya? Satu lagi contoh. Apa tuh, Pak? Dahmun. Najmun. Bintang. Ada titik, ada titik. Di jim Najmun. ada titik, Nahmun. nun titik itu. Najmun. 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 Tapi yang Bapak ingat lahmun ya. Lahmun artinya daging, Pak. Laham. Laham. Kalau najmun artinya bintang. Najm. Nah, kalau laham artinya daging. Pagi-pagi Bapak ingat daging. Najmun, Pak ya. Najmun itu artinya bintang. Ya, Ustaz. Kayak ti nanti. Oke. Baik. Berarti sudah berapa kosakata, Pak? 12, sudah 11. 11. 11 atau 12? 11. 11. Baik. Nah, tadi Bapak-Bapak kan sudah ngambil namanya isyarat. Namanya isyarat. Yaitu haza. Ya, hazanya kita di tanda panjang saja supaya bisa dipahami dengan dari awal ya. Haza. Hadza. Nah, haza kalau kita mengatakan ini adalah sebuah buku. Nah, bagaimana cara kita kalau kita bertanya? Nah, kalau hadza kitabun itu kan kita memberikan sebuah pernyataan. Ini adalah sebuah buku. Tapi bagaimana kalau kita bertanya, ini apa? Apa ini? Jadi pernyataan kadang harus ada pertanyaan dulu baru ada pertanyaan. Jadi kadang kita mengatakan ini adalah sebuah buku karena ada yang bertanya ini apa. Nah, jadi bagaimana kalau ada yang bertanya ini apa? Apa yang diucapkan? Kita tambahkan saja sebelum hadza itu ma. Nah, jadi gimana, Pak, cara bacanya? Mahada. Iya, betul. Mahadza. Iya, mahadza ini apa atau apakah ini? Nah, nanti baru Bapak jawabnya dengan tadi. Hadza kitabun, hadza maktabun, hadza kursiyun, hadza qalamun, hadza masjidun. Nah, bisa dipahami, Pak ya? Insyaallah. Oke, kita tambahkan saja ma, ya, ma hadza. Kemudian kalau pertanyaan yang berikutnya seri ini. Nah, ini contoh satu pertanyaan, Pak ya. Pertanyaan yang pertamanya contohnya seperti ini, ma hadza. Pertanyaan yang kedua, ahadza kitabun. Kita tambahkan a, hadza
Oke, ada hadza, ada a. Ya. Nah, kalau dilihat dari dua corak ini, cara bertanya ini, maka cara menjawabnya juga beda. Kalau kita bertanya dengan ma hadza, maka kita cukup dengan menjawabnya dengan hadza kitabun, misalnya. Kita kan mungkin bertanya ini apa, maka kita jawab, barangkali yang ditanyakan itu adalah sebuah buku, maka kita jawab adalah hadza kitabun. Tetapi ada kalanya pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Nah, pertanyaannya tapi sudah setengah jawaban. Nah, ahadza kitabun. Nah, gitu cara bertanyanya, Pak. Ahadza kitabun. Apakah ini buku? Jadi kita tambahkan a. Bukan ma lagi, Pak. Kalau ma kita tambahkan apakah ini? Tapi kalau a kita tambahkan, apakah ini buku? Harus kita sebutkan jawabannya. Harus kita tambahkan jawabannya. Tapi bukan jawaban yang sebetulnya, tapi setengah jawaban dulu. Karena kita ingin memastikan, betulkah itu buku? Atau betulkah ini buku? Maka, kita menjawabnya bagaimana? Na'am. Ditambahkan na'am. Baru kita tambahkan hadza kitabun. Jadi na'am hadza kitabun. Oke? Boleh kita tes, Pak, Bapak-bapak semuanya? Ya, boleh Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Boleh. Saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah kunci. Pak Abu Aldi, saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah kunci. Ahadza miftahun? Naam, hada miftahun. Hadza miftahun. Baik. Pak Ahmad Budi, saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah pena. Ma hadza? Hada qalamun. Oke. Cara intonasinya qalamun. Ditekankan di qa-nya, Pak ya. Qalamun. Hada Bisa diulangi, Pak? hada qalamun. Oke, baik. Hadza qalamun. Baik. Ya. Ahadza qalamun? Naam, hada qalamun. Oke, baik. Betul, Pak ya. Oke, saya minta lagi Pak Ahmad Lihan. Saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah meja. Ma hadza? Hada maktabun. Ahadza maktabun? Naam, hada maktabun. Baik, oke, siap. Selanjutnya terakhir Pak Abu Dafa. Saya tes. Saya sekarang sedang menuju kepada tempat tidur. Ma hadza? Hada sarirun. Ahadza sarirun? Naam, hada sarirun. Baik, oke, siap. Nah, tadi kan Bapak kita bimbing bertanya dengan sesuatu yang memang jawabannya. Nah, sekarang kita akan bertanya yang mana jawabannya bukan yang kita sebutkan. Contohnya seperti ini. Kalau tadi kan ahadza kitabun, ya kita memang menunjuk kepada sebuku. Ya, tetapi ada kalanya kita menunjuk kepada suatu benda yang mana kita memang belum tahu artinya dalam bahasa Arab. Nah, mungkin kita barangkali ingin menunjukkan apa hadza qalamun, ternyata jawabannya bukan pena. Ternyata bukan qalamun di situ, tapi adalah sebuah buku. Jadi ahadza qalamun, ya sebetulnya situ ada buku, Pak. Tetapi kita bilangnya qalamun.
maka cukup kita tambahkan atau kita ganti na'am tadi dengan la. La hadza kitabun. Oke. Bisa dipahami Pak ya? Tambahkan saja la atau ganti na'am tadi dengan la. La hadza kitabun. Oke, tes lagi Pak ya. Bapak Muknizar. Naam. Oke, saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah pena. Oke, saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah pena. Pena. Ahadza kitabun? La. Ya, ahadza kitabun? La. Hadza qalamun. Qalamun. Oke, baik. Pak Dinur. Naam. Saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah masjid. Ahadza baitun? La. Hada masjidun. Oke. Baik, Pak Edi. Saya sekarang sedang menunjuk kepada sebuah kunci. Ahadza babun? La. Hadza miftahun. Ya, hadza miftahun. Tanya dipanjangkan Pak ya, miftahun. Miftahun. Oke, terakhir Pak Ujai. Ya, terakhir Pak Ujai. Siap, Ustaz. Saya sekarang sedang menunjuk kepada tempat tidur. Ya. Ahadza kursiyun? La. Hadza sarirun. Oke, baik. Kayaknya insyaallah Bapak semuanya udah ngerti ya, ada Pak ya, yang bagian ini? Allah Ustaz. Insyaallah. Oke, siap. Insyaallah Ustaz doanya. Nah, tadi kita menggunakan kata tanya ma, Pak ya, ma. Ada kata tanya yang lain, ya. Yang kata tanya yang sudah kita pakaikan tadi ada ma, ada a. Ya, a, kemudian ada juga nanti ini sekarang kita tambahkan kosakata tanyanya adalah man. Apa arti man, Pak? Siapa? Siapa? Siapa. Siapa? Oke. Nah, kata tanya man hanya bisa masuk kepada orang. Nah, jadi kalau kita bertanya dengan kata man, maka berarti kita sedang bertanya tentang seseorang. Bukan tentang sebuah benda. Tapi kalau ma, baru boleh kita gunakan untuk benda. Ya, karena memang ma hanya khusus untuk benda saja, selain manusia. Nah, jadi untuk man, nah kalau orang ahli nahu atau pakar bahasa Arab mengatakan man itu untuk lil aqil untuk yang berakal. Ya, yang berakal siapa, Pak? Manusia. Manusia. Yang berakal adalah manusia. Berarti man itu adalah kata tanya untuk lil aqil, untuk yang berakal, itu manusia. Ma untuk li ghairil aqil. Nah, ma adalah untuk li ghairil aqil. Li ghairil aqil artinya tidak berakal. Apa kira-kira yang tidak berakal, Pak? Benda, hewan. Benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk ciptaan Allah selain daripada manusia. Selain daripada manusia dan iblis dan jin dan malaikat, termasuk juga jin, malaikat itu juga man. Dia makaikan man. Oke, baik. Nah, jadi kalau Bapak bertanya man hadza, maka nanti pasti jawabannya adalah seseorang. Contohnya adalah man hadza, hadza mudarrisun. Kita tambahkan 3 kosakata Pak ya? 4 kosakata sekarang. Yang pertama ada mudarrisun. Kemudian ada
talibun. Kemudian ada rajulun. Kemudian ada waladun. Oke. Mudarisun artinya, Pak? Engineer. Guru. Mudarrisun. Guru. 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 Jadi mudarisun artinya guru. Talibun artinya, Pak? Murid. Talibun artinya siswa atau pelajar atau murid. Oke, boleh. Rajulun artinya, Pak? Orang laki-laki. Laki-laki. Laki-laki atau laki-laki dewasa. Waladun Anak-anak. anak-anak. Laki-laki. Ya, jadi waladun artinya anak-anak. Jadi, baik. Kita tambahkan, kalau saya bertanya, saya menunjuk kepada seorang guru. Siapakah ini? Maka jawablah. Man hadza? Hada mudarrisun. Ada mudarris. Iya. Oke, saya bertanya. Siapakah ini? Maka jawabnya apa, Pak? Ada mudarrisun. Ya, hadza mudarrisun. Jadi ini adalah seorang guru. Ya, jadi kita bertanyanya ini tentang orang, Pak ya. Jadi oke, boleh. Saya katakan talibun, maka pertanyaannya gimana, Pak? Talibun. Hadza talibun. Pertanyaannya gimana, Pak? Man hadza. Oke. Ini adalah seorang laki-laki. Gimana pertanyaannya, Pak? Man hadza. Man hadza rajulun. Ya, bukan man hadza rajulun, Pak, tapi man hadza rajulun. Siapakah ini? Ini adalah sang laki-laki yang dewasa. Laki-laki dewasa. Jadi cukup kalau kita bertanya dengan man, maka cukup tambahkan man hadza. Ya, man hadza. Ya. Kecuali kalau kita tambahkan a. Nah, gimana kalau kita tambahkan, Pak? Ahada rajul. Ahada mudarrisun. Gitu ya. Ahada talibun, ahada rajulun, ahada waladun. Nah, jadi nanti kita boleh saja kita tambahkan a atau boleh juga nanti kita tambahkan dal nanti. Nanti insya Allah ada perbedaan-perbedaannya. Nah, cukup kita ambil saja dulu mudarrisun. Hadza mudarrisun. Man hadza mudarrisun. Man hadza talibun. Man hadza rajulun. Man hadza waladun. Oke, baik Bapak. Bisa dipahami, Pak ya? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Oke, baik. Atau boleh saja kita tambahkan yang itu, Pak, sekarang. Nggak apa-apa, Pak ya? Bisa dipahami, Pak ya? Boleh, Kan Pak. tadi kita ambil saja man hadza. Boleh ya kita tambahkan saja a itu, Pak ya? Oke, supaya lebih lengkap. Boleh. Oke. Saya bertanya seperti ini. Bapak, saya tes satu-satu. Bapak Heri Sadewo. Ya, Ustaz. Saya menunjuk kepada seorang guru. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza waladun? La, hadza mudarrisun. Oke, baik. Pak Iwan, saya sekarang sedang menunjuk kepada seorang laki-laki dewasa. Ahadza mudarrisun? Ada rajulun. Ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan, Pak? Man hadza, sorry, Pak Ustaz. Saya tadi bertanya. La. Ya, yang saya tunjuk adalah laki-laki dewasa.
Nah, saya menunjuk kepada laki-laki dewasa, tetapi saya bertanya, ada mudarrisun? La. Hada rajulun. Hadza rajulun. Ya, betul, Pak. Oke, sekarang saya sedang menunjuk kepada silakan Bapak Pak Mahendra. Saya sekarang sedang menunjuk kepada seorang guru. Ahadza talibun? La, hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Baik. Pak Sofyan masih belum gabung? Oke, Pak Prihanto. Masih kerja ya? Oke, Pak Edi. Terakhir, saya sekarang sedang menunjuk kepada seorang anak kecil. Ya. Kepada seorang anak kecil. Waladun ya. Oke. Ahadza talibun? La. Hada waladun. Hadza waladun. Baik, oke, siap. Jadi insya Allah yang bagian yang ini insya Allah nggak susah Pak ya. Insya Allah. Bisa dipahami insya Allah ya. Insya Jadi Allah. A tadi bisa masuk kepada benda, bisa juga masuk kepada bukan benda atau orang. Jadi A bisa masuk kepada benda, bisa juga masuk kepada orang. Oke, sekian dulu Pak pertemuan kita hari ini. Insya Allah saya juga perbaiki laptop dulu, nggak bermasalah. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang besok insya Allah bisa dipahami lebih kelihatan layarnya dan mudah untuk dipahami baik dengan benar. Untuk sekarang pertemuan kita sampai ini dulu. Mohon Bapak hafalkan semua kosakata tadi dan Bapak pakaikan juga dalam percakapan sehari-hari. Ya mudah-mudahan besok insya Allah udah beres dan kita juga bisa memakai layar insya Allah. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan Pak kira-kira? Insya Allah Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Ya Allah tak ada Ustaz. Oke, siap. Kita tutup dulu dan bacakan alhamdulillah dan doa kafaratul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah khair.